Shalom, ada damai di hati. Kita bersyukur di saat ini, di kesempatan kali ini, kita sebagai enci-enci sekolah minggu, ungku-ungku sekolah minggu, dan adik-adik sekolah minggu boleh berjumpa dan menyaksikan di YouTube channel Marturia Gemim Bukit Kasih Girian Permai di wilayah Bitung 13. Dan di kesempatan kali ini kita hendak akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu kita akan meminta pertolongan Tuhan untuk kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan di kesempatan kali ini. Untuk itu, mari kita meminta pertolongan Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur, kami bersuka cita Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa atas perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur di saat ini, di kesempatan kali ini, kami akan hendak belajar akan kebenaran firman Tuhan. Engkau kiranya Tuhan akan senantiasa memberikan kami hikmat agar supaya kami senantiasa boleh mengerti, kami boleh memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini. Maka ini kami yang berdoa, ini kami yang bersyukur Tuhan, sejauh kami melangkah, ampuni kesalahan dan dosa. Amin. Saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-27. Dalam 1 Korintus 12 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-27. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, hingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan.
Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom. Ada damai di hati, ada sukacita, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, huha, huha, joy. Mau tanya, apa kabar hari ini? Hebat, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita bersyukur dan kita bersukacita karena Tuhan Yesus yang telah memberkati kita sehingga kita boleh ada di kesempatan kali ini untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan di YouTube channel Marturia Bukit Kasih Pirian Permai. Nah, saat ini Enci mau bercerita bahwa di mana ada 4 bersaudara yang hidup di dalam satu tubuh. Siapakah mereka? Mereka adalah tangan, mereka adalah kaki, mereka adalah wajah, dan mereka adalah perut. Keempat ini mereka adalah bersaudara di dalam satu tubuh. Mereka hidup rukun, tetapi sampai pada suatu hari timbul pertengkaran di antara mereka. Karena masing-masing dari mereka menganggap diri lebih penting daripada yang lain. Pertama, kaki berbicara. Teman-teman, hei perut, hei tangan, hei wajah, kita ini lebih penting daripada ngoni. Karena coba ngoni bayangkan, kalau manusia mau berjalan tidak bisa kemana-mana kalau tanpa kita, kalau tanpa kaki. Mendengar kaki yang berbicara demikian, tangan menjawab kepada kaki. Kaki, manusia tanpa tangan tidak akan bisa bekerja. Memang benar, tanpa kaki manusia tidak bisa kemana-mana. Tetapi itu tidak penting. Yang penting bagi manusia adalah bekerja. Dan setelah bekerja, baru manusia boleh mendapat makan. Dan hanya tangan yang bisa bekerja untuk mencari nafkah kepada manusia. Sehingga ngana itu yang tidak penting kaki. Nah, mendengar kaki dan tangan yang berkata demikian, wajah menjawab kepada mereka berdua. Dia tertawa, dia tersenyum ketika mendengar ini kaki dan tangan bercerita. Dan ia menjawab, kalian sama sekali tidak penting dibandingkan aku. Ngoni tahu manusia itu dihargai karena apa? Karena wajahnya, wajah yang tampan, wajah yang cantik membuat manusia itu dikagumi dan disenangi oleh orang lain. Kita juga ada panca indera, kita ada mata, kita ada telinga, kita ada hidung, ada mulut serta lidah. Nah, jelas kita ini yang paling hebat dan paling penting dari ngoni bertiga. Dan ketika wajah, kaki dan tangan berkata demikian, perut ada baba diam, kong dia jawab kamari. Kita katu, aku ino ngoni kaki lebih kuat daripada kita, tangan lebih pintar, wajah lebih cakep. Tetapi sebenarnya kita ini paling penting daripada ngoni. Karena tanpa kita, ngoni semua mau mati. Mendengar apa yang dikatakan perut, anggota tubuh lainnya menjadi marah. Kaki, tangan, wajah menjadi marah. Dorangnya tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh perut. Mereka menganggap perut ini kata yang paling lemah di antara mereka. Karena perut kata pekerja cuma makan terus. Nah, sedangkan orang, kita pe kaki boleh membawa tubuh ke tempat untuk mencari nafkah. Kita pe tangan boleh bekerja untuk mencari uang. Kita pe wajah selalu menunjukkan raut muka yang manis agar bisa disenangi. Namun, semua hasil jeripaya itu dimakan perut. Dorang bilang perut itu tidak berguna. Nah, sejak kejadian itu, kaki, tangan, serta wajah mereka mulai mengabaikan perut.
dorang soni mau mencari makan untuk perut. Dorang bilang kata, biar jotu perut itu, supaya dia tahu rasa bahwa tanpa tangan, tanpa kaki, tanpa wajah, dia nyandak berguna. Dorang bilang begitu ke perut. Dan akhirnya perut tidak menerima makanan selama berhari-hari dan perut menjadi sangat lemah. Tetapi yang herannya bukan hanya perut yang menjadi lemah, adik-adik dan teman-teman, encik-encik sekolah minggu, engkau sekolah minggu. Ternyata anggota tubuh lainnya juga ikut menjadi lemah. Tangan serta kaki sulit untuk digerakkan. Kaki tidak kuat untuk berjalan, sedang tangan merasa lemas karena tidak bisa bekerja. Wajah menjadi sering cemberut karena harus menahan lapar dan menahan rasa sakit. Yang tadinya wajah yang tampan, wajah yang cantik menjadi penuh kerut. Tubuh pun menjadi lemah dan so nyandak berdaya karena so nyandak makan-makan. Dan pada akhirnya kaki, tangan, dan wajah menyadari akan kesalahan mereka. Orang bilang, ternyata orang ini tidak bisa hidup tanpa perut. Maka pertengkaran mereka berakhir. Dan mereka menyadari bahwa ternyata mereka ini saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dan mereka bersama-sama, semua anggota tubuh mulai bersatu, mulai bahu-membahu, saling menolong satu dengan yang lainnya. Nah, begitu juga dengan kita semua. Tuhan Yesus ada ciptakan 4 orang semua ini berbeda satu dengan yang lainnya. Coba orang amati, orang lihat orang teman-teman, orang lihat orang lain yang ada di sekitar kita. Berbeda toh, berbeda DP tinggi, DP muka, DP rambut. Tidak ada yang sama dengan orang pe diri sendiri. Sedangkan kembar pun juga boleh berbeda. Karena Tuhan menciptakan orang di dunia ini dengan penuh perbedaan. Tidak semua dari orang ini memiliki kemampuan dan kondisi yang sama. Nah, untuk apa dong Allah menciptakan perbedaan atau keragaman tersebut? Mengapa? Karena tujuannya hanya satu, agar kita saling melengkapi, kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tuhan juga menganugerahkan kepada kita masing-masing karunia yang berbeda-beda. Iyo so, 4 orang semua so. Ya benar. Pak Cik Tessa, Pak Encik sekolah minggu, Pak Engku sekolah minggu, dan adik-adik sekolah minggu. Orang semua menerima karunia dari Roh Kudus. Dan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita juga berbeda-beda. Contoh kalau di sekolah. Nah, saya mau tanya siapa yang di sini sobat sekolah? Nah, kalau di sekolah tuh ada yang jago bahafal pelajaran, ada yang jago tampil di depan kelas, ada yang jago menulis, ada yang jago olahraga, ada yang jago menghibur juga DP teman-teman di kelas. Nah, Tuhan juga kasih 4 orang di sini. Ada yang jago menyanyi, ada yang jago menari atau dance, ada yang jago berdoa di depan umum, ada yang jago main alat musik. Nah, berbeda-beda tuh orang satu dengan yang lain. Karena itu karunia yang Tuhan so kasih for orang bukan untuk orang mau menyombongkan orang pe diri. Bukan orang mau merasa orang pe diri ini paling jago dari orang pe teman-teman yang lain. Oh, kita kok ini pandai di sekolah. Kita kok ini jago menyanyi. Dia bodoh, dia nintok menyanyi. Kita ini jago olahraga. Sedangkan dia cuma saki-saki. Ini boleh sekali kalau orang semua menyombongkan orang pe diri sendiri. Orang semua menganggap orang pe diri ini lebih hebat dari teman yang lain. Padahal itu semua cuma Tuhan ada kasih for orang semua. Yang Tuhan Yesus maksud supaya orang ini boleh mau saling baku tolong, saling melengkapi satu dengan yang lain. Baku-baku sayang. Karena itu yang Tuhan Yesus mau for orang semua. Nah, sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, baik jala kita juga mau untuk mengasihi orang lain sama seperti Yesus lakukan for orang semua. Amin. Mari orang bersyukur, orang berdoa karena orang sesama-sama boleh belajar firman Tuhan di kesempatan kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur
karena Tuhan lagi yang boleh senantiasa memberitakan akan kebenaran firman-Mu untuk kami semua. Biarlah kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami sebagai enci-enci sekolah minggu, engku-engku sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, kami senantiasa boleh menjadi membawa firman yang hidup di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang senantiasa akan memberkati kehidupan kami. Maka ini kami yang berdoa Tuhan, ini kami yang bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.